Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Mana suaranya kok semangat? Masih. Ya masih semangat semuanya? Masih. Nah gitu, itu kan kelihatan suaranya itu benar-benar suara anak-anak yang masih semangat gitu ya. Nah, Sobahul Khair. Wa kaifa halukum? Wa kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sehat ya? Iya. Semoga di kondisi yang semua serba terbatas ya, karena ini baru masa pandemi, ya kan? Pandemi karena apa? Virus corona COVID-19. Nah, ini semuanya tentunya karena apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai makhluk Allah tetap harus tetap harus bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah. Baik, sebelum kita belajar bersama, kita ya masuk Mbak Bilqis ya. Duduk di belakang sini sebelah sana enggak apa Mbak Bilqisnya. Jaga jaraknya ya. Nah, duduk di situ. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk pelajaran kali ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan membaca doa sebelum belajar. Bisa dipimpin oleh Mas Yudis ya. Berdoa mulai gitu Mas Yudis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu wa bil Islam Amin, amin, amin. Semoga dalam kegiatan kali ini anak-anak semua belajar, diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, sehingga ilmunya nanti dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, teman-teman, anak-anak semuanya ya. Kita berkesempatan untuk bertemu kembali ya, walaupun dalam masa pandemi, makanya harus berjarak-jarak seperti ini ya. Semoga cepat hilang nih ya pandeminya ya. Siapa yang pengen pandeminya cepat hilang? Wah, satu toh, yang lain berarti tidak pengen. Apa pengen senang libur terus? Iya. Ya. Nah, ya semoga cepat selesailah ya pandeminya, anak-anak bisa bertemu dengan teman-temannya kembali. Masa ketemu cuma lewat telepon? Seneng ketemu temannya secara langsung apa cuma lewat telepon? Lah, pengen secara langsung kok pandeminya pengen enggak selesai-selesai, kan keliru ya. Nah, kita akan bersama-sama belajar kembali di mata pelajaran Al-Qur'an hadis ya. Surah Ad-Duha. Anak-anak kan sudah hafal semuanya, setiap pagi dibaca ya kan? Coba sebelum kita mulai Pak Agus pengen denger dong surah Ad-Duha dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, suaranya yang kenceng ya. Satu ya. Wadduha wal laili idza. Terus. Ya. Terus. Terus. Rabbuka fatar alam. Ya, terus. Ya. Terus. Iya.
Oke, terima kasih. Shadaqallahul. Iya, itu tadi yang dibaca surah apa? Surah Ad-Duha. Ada berapa ayat tadi? Pak Agus gitu. Ada berapa? 11. Iya, ada 11 ayat. Pak Agus sudah ngitung tadi ya. Wadduha. Ad-Duha. Kenapa kok disebut Ad-Duha? Ad-Duha ini diambilkan dari nama ayat yang pertama tadi. Bunyinya gimana yang pertama? Iya, nulisnya piye coba? Wadduha. Kan gini. Kalau ditulis Arab. Waddu artinya demi waktu apa? Duha. Duha itu apa toh? Duha itu apa? Waktu apa? Matahari. Nah, begitu. Naik sepenggalah. Ini namanya Ad-Duha. Jadi makanya karena ada matahari waktu naik sepenggalah, kemudian ada namanya sholat. Sholat apa? Duha. Iya, sholat duha. Maka sholat duha dilakukan pada apa? Waktu matahari naik sepenggalah. Nah, itu waktu sholat duha. Ada ndak orang sholat duha di waktu sholat subuh? Di waktu subuh? Nggak ada. Iya, belum ada mataharinya, karena namanya duha itu harus ada matahari yang sudah naik sepenggalah, itu baru waktu Iya. Ada ndak orang sholat duha di waktu zuhur? Nggak ada. Karena wadduha sendiri artinya tadi waktu matahari. Iya. Kalau matahari terbit dari timur, terbenam di barat, dari timur naik. Oh, ini sudah sepenggalah nih mataharinya. Berarti sudah masuk waktu duha. Ya. Apa sih kandungan dari surah Ad-Duha? Surah Ad-Duha itu diturunkan sebelum surah Al-Insyirah. Tahu surah Al-Insyirah? Gimana bunyinya? Alam Iya. Itu Al-Insyirah. Terus diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Tahu Al-Fajr? Gimana surah Al-Fajr bunyinya? Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Itu surah Al-Fajr. Jadi diturunkan sebelum surah Al-Insyirah dan turun sesudah surah Al-Fajr. Ad-Duha artinya apa tadi? Waktu matahari naik sepenggalah. Allah menurunkan surah Ad-Duha kepada Nabiullah Muhammad, nabi kita, nabinya orang Islam. Nah, itu ada sebabnya. Kenapa Allah menurunkan surah Ad-Duha kepada Nabi Muhammad? Sebabnya apa? Sebabnya disebut dengan asbabun nuzul. Nah, kalau sudah membahas asbabun nuzul nih, cerita nih. Seneng cerita apa? Anak-anak seneng cerita enggak? Suka, enggak ada yang enggak suka. Pak Agus nek diceritani juga seneng. Kalau Pak Agus ngaji di waktu malam dengan jamaah itu mendengarkan Mbah Yai bercerita, seneng sekali, diceritani macam-macam. Nah, peristiwanya itu kenapa Allah menurunkan surah Ad-Duha kepada Nabi Muhammad, karena di situ Nabi itu kalau bahasa anak-anak sekarang, anak-anak milenial itu bahasanya Kanjeng Nabi itu apa? Apa nih? Kanjeng Nabi bisa galau ya. Ya, Nabi Muhammad ternyata bisa galau. Untuk mengobati rasa galaunya itu, Allah kemudian menurunkan surah Ad-Duha. Kenapa Nabi galau? Pada saat itu Allah
dalam jangka waktu yang agak lama tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Anak-anak kalau sering ngirim surat atau sering mendapatkan sesuatu paket gitu. Seminggu sekali dapat paket dari Shopee misalkan. satu. Oh ternyata dalam 1 bulan enggak dapat paket, padahal setiap minggu dapat paket. Aneh enggak? Aneh. Kira-kira perasaan anak-anak bingung enggak? Bingung, setiap hari dikasih uang jajan. 10.000. Ternyata 1 bulan anak-anak enggak dapat uang jajan. Galau. Galau. Iya, Kanjeng Nabi juga gitu. Kanjeng Nabi galau. Karena dalam waktu yang begitu lama Kanjeng Nabi itu tidak mendapatkan wahyu dari Allah, tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena lama itu dalam kegalauan itu ternyata keluar dari ekspresi Nabi Muhammad. Wajahnya murung, ya toh, lesu, bersedih. Nah, itu ternyata dilihat oleh orang kafir Quraisy. Seorang perempuan Yahudi namanya Ummu Jamil. Siapa? Ummu Jamil itu ternyata menyebarkan berita bohong, hoak, berita tidak benar. Bagaimana berita yang disebarkan oleh Ummu Jamil? Berkoar-koar kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang di sekitar Mekah, ya. Orang di sekitar Mekah pada saat itu dikasih tahu Muhammad itu sudah tidak dipercaya lagi oleh Tuhannya. Dia tidak dapat wahyu, dia tidak dapat perintah dari Tuhannya. Lah kan sedih, dipoyoi kayak gitu ya kan? Anak-anak kalau dipoyoi sedih enggak? Sedih. Kanjeng Nabi Muhammad dipoyoi kayak gitu, ya sedih. Dari kesedihan itu kemudian Nabi Muhammad itu berusaha munajat, curhat sama Gusti Allah. Nah, tanya sama malaikat Jibril, Jibril kamu kok enggak tahu? Teko, kamu enggak pernah datang ke rumahku, kenapa? Kamu enggak pernah mengirimkan wahyu kepadaku tuh kenapa? Ditanya Jibril. Ternyata Jibril memberitahu jawaban Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kekasihnya Allah, utusannya Gusti Allah, Allah itu tidak memerintahkan saya untuk memberikan wahyu kepadamu. Kenapa tidak diberikan? Lihatlah di rumahmu itu ada sesuatu yang mengotori. Apa yang mengotori rumahku? Bersih-bersih saja, tidak ada apa-apa. Lihat di bawah kasurmu, di bawah tempat tidurmu, di situ tertanam bangkai. Oh, ternyata di situ difitnah oleh orang kafir di dalam kamar Kanjeng Nabi, hujratun Nabi, kamarnya Kanjeng Nabi itu tertanam bangkai anjing. Siapa? Ulah siapa? Ya tadi, siapa perempuan tadi? Iya, kasihan Kanjeng Nabi. Orang, apalagi di situ ada bangkainya. Anjing yang masih hidup di rumah orang mukmin, orang muslim, malaikat saja tidak mau mendekat. Tidak akan menyampaikan rahmat dari Allah kepada orang yang rumahnya ada anjingnya. Makanya orang-orang Islam itu anjing itu diharamkan. Anjing itu diharamkan. Maka jangan sampai memelihara anjing. Kalau temannya, Pak, teman saya di sana orang Islam, tapi dia punya anjing, gimana Pak? Jangan diikuti. Kalau tahu caranya, tahu cara hukum fikihnya, silahkan. Tapi kalau tidak tahu, jangan sekali-kali mengikuti. Nah, karena fitnah dari siapa tadi? Ummu Jamil ini kemudian Nabi bersedih. Sedihnya gimana? Nih disebutkan dalam ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula. Nah, itu artinya surah Ad-Duha ini menyanggah. Kae lo wong kafir, kae orang Yahudi telah memfitnahmu. Toh di ayat ketiga jelas Allah Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Oh, ternyata alasannya Allah tidak mengirim wahyu karena
siasat dari Ummu Jamil menanamkan atau mengubur bangkai anjing tadi. Ya Allah, sampai sebegitunya orang-orang mau mencelakai Kanjeng Nabi Muhammad supaya Kanjeng Nabi tidak bisa mensyiarkan agama Menyedihkan enggak? Menyedihkan. Makanya setelah itu kemudian perintah dalam surah Ad-Duha itu Kanjeng Nabi juga mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik. Ya, entah itu kepada siapapun. Perintah untuk berbuat baik disebutkan dalam surah Ad-Duha di situ. Apa di situ perintahnya? Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kalau dengan anak yatim fala taqhar, ojo nyeneni, tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh menghardiknya. Wa ammasaila falatanhar, kalau dengan orang yang meminta-minta jangan dibentak-bentak, jangan dicela. Tapi justru sebaliknya, kalau kita dapat nikmat dari siapa? Allah, harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau nikmatnya itu berlebih atau lebih dari cukup. Kalau hanya cukup untuk diri sendiri, ya digunakan sebaik mungkin untuk diri sendiri. Kalau nikmat dari Allah itu lebih, ya akan lebih baik ketika orang lain juga merasakan nikmat yang diberikan Allah pada kita. Artinya dengan apa? Sedekah, infak, apa meneh, beramal-amal yang soleh. Gitu ya. Itu surah Ad-Duha. Kandungan surah Ad-Duha seperti itu. Nah, sekarang tahu ya kenapa Allah menurunkan surat Ad-Duha ya? Tahu kan? Tahu ya? Kenapa tadi? Itu kan tulisannya masih ada. Kenapa? Kenapa Kanjeng Nabi galau? Karena tidak diberi wahyu. Kenapa Allah tidak memberi wahyu Nabi Muhammad? Iya, karena rumahnya ada bangkean yang dikubur oleh siapa? Begitu ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Tetap anak-anak, tadi Pak Agus dengar cara membacanya sudah bagus. Ya, cara membacanya sudah bagus. Begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, ini ditegaskan sekali lagi. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini, anak-anak itu mengapa harus belajar dari surah Ad-Duha? Anak-anak itu supaya tahu kandungan dari surah Ad-Duha. Kan sekarang sudah tahu tadi ceritanya, ya toh? Selain tahu apa? Anak-anak bisa membaca surah Ad-Duha dengan benar. Tadi Pak Agus mendengarkan sudah bagus sekali cara membacanya, ya kan? Selain itu apa? Tujuan dari mempelajari ini, anak-anak bisa meneladani sikap Rasulullah yang terkandung dalam surah Ad-Duha. Nah, itu ya. Nah, jadi dalam pelajaran ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ketika anak-anak itu merasa sedih, merasa galau, ya harus meniru seperti Kanjeng Nabi, mengadunya kepada Allah. Terus kalau anak-anak mendapatkan nikmat, harus digunakan sebaik mungkin dengan cara untuk beribadah, untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf dan sebagainya, untuk menolong temannya gitu ya. Paham ya? Ya, pembelajaran kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan berdoa bersama dipimpin Mas Yudis, doa subhanakallah, doa kafaratul majlis ya. Ya, Mas Yudis yuk. Wa atubu ilai kamil tusu aw wa zalam tu nafsi faghfir
fa innahu walhamdulillahi rabbil alamin.